Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Barcelona lolos ke babak 16 besar di Europa League setelah mengalahkan Napoli. Sementara Roman Abramovich diusir dari Inggris karena sepihak dengan Rusia. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Manchester United membidik Christopher Nkunku yang tampil apik di lini tengah RB Leipzig. Nah, masih di MU guys, kabarnya mereka mencoret Brendan Rodgers dari daftar kandidat pelatih baru. Timnas Indonesia U19 akan terbang ke Korea Selatan untuk menjalani pemusatan latihan. Kabarnya PSSI akan memanggil 39 pemain untuk menjalani seleksi. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyebut kalau Timnas U19 akan menjalani pemusatan latihan di dua kota di Korea Selatan, yakni Gyeongsangbuk-do dan Daegu. Dalam pemusatan latihannya, Timnas U19 juga berencana untuk menggelar laga uji coba melawan Timnas Korea Selatan U20. Akan tetapi belum ada kelanjutan dari kabar tersebut. Christopher Nkunku bergabung dengan RB Leipzig pada tahun 2019 yang lalu. Sejak merapat ke skuad di Roten Bullen, Nkunku berhasil tampil apik dan menjadi andalan di lini tengah. Hasilnya mantan pemain PSG ini diincar oleh sejumlah klub top termasuk Manchester United. Perburuan Nkunku pun semakin sengit mengingat kontraknya tersisa 2 tahun saja. Akan tetapi RB Leipzig menolak untuk melepas sang gelandang. Klub Banteng Merah ini baru akan melepas Nkunku seandainya ada klub yang mau membayar 62,5 juta pound sterling. Manchester United kabarnya sudah mulai berburu pelatih baru. Langkah ini diambil karena manajemen klub enggan memperpanjang masa bakti Ralf Rangnick. Sejak Ole Gunnar Solskjaer dipecat, nama Brendan Rodgers terus dikaitkan dengan kursi kepelatihan Manchester United. Kabarnya The Red Devil ingin merekrut Rodgers karena riwayatnya yang bagus. Akan tetapi Manchester United mulai ragu karena performa klub asuhan Rodgers yakni Leicester City sedang menurun. Pada hari Senin kemarin, Leicester juga dikalahkan oleh Wolves dengan skor 1-2. Kontrak Paul Pogba di Manchester United akan berakhir di musim ini. Hasilnya mantan pemain Juventus ini bisa hengkang dari Old Trafford dengan status bebas transfer. Beredar kabar kalau Pogba akan pulang ke negara asalnya yakni Prancis. Mendengar hal tersebut, PSG pun mulai menargetkan Pogba di bursa transfer mendatang. Hal ini juga dibenarkan oleh jurnalis kenamaan asal Italia yakni Fabrizio Romano. Akan tetapi Pogba baru akan memutuskan di akhir musim nanti. Real Madrid tertarik untuk mendatangkan anak Lilian Thuram yakni Khéphren Thuram. Sementara rival abadi mereka yaitu Barcelona berminat untuk memboyong Paulo Dybala secara gratis. Khéphren Thuram mengawali karir sepak bolanya dengan bergabung ke AS Monaco. Anak dari Lilian Thuram ini mulai promosi ke tim utama Monaco pada tahun 2018 silam. Akan tetapi 1 tahun berikutnya Khéphren pindah ke Nice dan berhasil tampil apik. Selain itu, Khéphren juga dipanggil untuk memperkuat timnas Prancis U16 sampai U19. Kabarnya Khéphren mulai dibidik oleh raksasa La Liga yakni Real Madrid. Nggak sendirian, Madrid juga harus bersaing dengan Juventus dan AC Milan. Kontrak Paulo Dybala di Juventus akan segera berakhir. Sebelumnya Juventus sudah melayangkan penawaran kontrak kepada sang bomber. Akan tetapi penawaran tersebut dibatalkan. Kini Dybala bebas bernegosiasi dengan klub manapun. Kabarnya Dybala juga diincar oleh sejumlah klub top mulai dari Manchester United, Tottenham Hotspur, Liverpool, dan Barcelona. Barcelona mulai bergabung dalam perburuan karena bisa merekrut Dybala secara gratis. Liverpool berencana untuk mendatangkan Lautaro Martinez sebagai pengganti Roberto Firmino yang sudah mulai turun performanya. Sedangkan Arsenal tertarik merekrut Alvaro Morata sebagai pengganti Aubameyang. Liverpool sedang mencari striker baru untuk menggantikan Roberto Firmino. Alasannya striker timnas Brazil tersebut dianggap mulai mengalami penurunan performa. Dilansir dari Calcio Mercato, kabarnya Liverpool mulai mengincar striker Inter Milan yakni Lautaro Martinez.
Akan tetapi Liverpool dinilai bakal kesulitan dalam merekrut Martinez. Alasannya Inter Milan baru memperpanjang kontrak sang striker sampai tahun 2026 mendatang. Arsenal dikabarkan tertarik untuk merekrut penyerang Juventus yakni Alvaro Morata. Alasannya karena Arsenal kekurangan stok striker setelah ditinggal Pierre-Emerick Aubameyang ke Barcelona. Kini klub asal London Utara tersebut sedang memantau situasi Morata. Morata sendiri merupakan pemain pinjaman Atletico Madrid yang digadang bakal hengkang di musim panas nanti. Seandainya berhasil merekrut Morata, Arsenal bisa menduetkannya dengan Alexander Lacazette. Inter Milan dikabarkan tertarik untuk merekrut Gabriel Jesus pada musim panas ini. Hal ini dilakukan Nerazzurri untuk mengantisipasi kepergian Lautaro Martinez. Akan tetapi peluang Inter Milan untuk menggait Jesus dinilai bakal sulit. Pasalnya Manchester City berniat untuk memperpanjang kontrak bomber timnas Brazil tersebut. Sementara itu skuad Citizen baru mempertimbangkan penjualan Jesus seandainya perpanjangan kontraknya gagal. Next, Barcelona mulai mengincar Ryan Gravenberch dan Frank Kessie sebagai penerus dari Sergio Busquets. Kita jauh ke Inggris, ada Antonio Conte yang kecewa dengan performa Tottenham Hotspur. Barcelona dikabarkan sedang membidik bintang Ajax Amsterdam yakni Ryan Gravenberch. Selain Gravenberch, Blaugrana juga mengincar gelandang AC Milan yakni Frank Kessie. Gravenberch dan Kessie dinilai menjadi pemain yang tepat untuk menggantikan Sergio Busquets. Alasannya karena Busquets sudah memasuki usia yang uzur. Peluang Barcelona untuk mendapatkan Kessie pun terbuka cukup lebar. Alasannya Kessie enggan menandatangani perpanjangan kontraknya yang akan berakhir di musim ini. Pada musim panas lalu, Georginio Wijnaldum hengkang dari Liverpool dan bergabung dengan PSG. Akan tetapi di musim panas nanti Wijnaldum berpeluang hengkang dari Parc des Princes. Alasannya Wijnaldum gagal merebut hati sang pelatih Mauricio Pochettino. Hasilnya Pochettino lebih sering memainkan Marco Verratti, Danilo Pereira, Ander Herrera, dan Leandro Paredes. Terkait hal tersebut, kabarnya sudah ada sederet klub besar yang sudah mengantri untuk merekrut Wijnaldum, mulai dari Atletico Madrid, Newcastle United, West Ham, dan Aston Villa. Pada hari Kamis kemarin, Tottenham Hotspur dikalahkan oleh Burnley dengan skor 0-1. Hal ini cukup miris mengingat Burnley berstatus sebagai klub zona degradasi. Setelah dikalahkan, sang pelatih Antonio Conte pun menyampaikan kekecewaannya. Mantan pelatih Juventus ini merasa nggak terima dengan kekalahan tersebut. Conte juga seakan memohon kepada klub untuk melakukan cuci gudang pemain. Sebab Conte menyebut kalau klub selalu berganti pelatih dan hasilnya selalu sama. Berita selanjutnya, Anthony Martial mengaku menolak Juventus dan Barcelona demi memilih Sevilla. Kita pindah ke Ukraina, ada pemain Shakhtar Donetsk asal Brazil yang berkumpul dan minta diselamatkan. Pada jendela transfer musim dingin kemarin, Anthony Martial hengkang dari Manchester United dan bergabung dengan Sevilla. Martial pindah dengan status pinjaman sampai akhir musim nanti. Menariknya, Martial menyebut kalau Juventus dan Barcelona sempat menghubunginya. Akan tetapi bomber asal Prancis ini menolak dan lebih memilih Sevilla. Bersama Sevilla, Martial sudah memainkan 4 laga dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Akan tetapi nggak ada opsi permanen dan Martial akan pulang ke Old Trafford pada bulan Juli nanti. Ukraina sedang berjuang mempertahankan wilayahnya dari gempuran tentara Rusia. Selain perekonomian, perang ini juga berimbas pada sepak bola di Ukraina. Kabarnya para pemain Brazil yang memperkuat Shakhtar Donetsk sedang berkumpul di hotel bersama keluarganya. Mereka juga meminta pertolongan untuk diselamatkan dari Ukraina. Sebagai informasi, Shakhtar Donetsk punya 12 pemain yang berasal dari Brazil, termasuk David Neres yang sebelumnya bersinar bersama Ajax Amsterdam. Rusia masih mengarahkan pasukannya untuk menguasai wilayah-wilayah di Ukraina. Langkah Rusia ini mendapat kecaman dari berbagai pihak di seluruh penjuru dunia.
Kabarnya Federasi Sepak Bola Polandia, Swedia, dan Republik Ceko juga turut mengecam. Hasilnya mereka menolak untuk memainkan laga playoff Piala Dunia yang digelar di ibu kota Rusia, Moskow. Laga ini sendiri rencananya akan digelar di akhir bulan Maret mendatang. Schalke melepas sponsor utama asal Rusia yang sudah membiayai mereka sejak tahun 2007. Masih soal perang Rusia-Ukraina, ada Roman Abramovich yang diusir dari Inggris. Invasi Rusia ke Ukraina terus mendapat kecaman dari berbagai pihak. Terbaru ada Schalke yang memutuskan untuk mencopot logo sponsor utama Gazprom dari jersinya. Sebagai gantinya, klub akan memasang tulisan Schalke 04 di space tersebut. Schalke mengambil langkah ini setelah berunding dengan Gazprom cabang Jerman. Sebagai informasi, Gazprom adalah perusahaan energi milik Rusia yang sudah mensponsori Schalke sejak tahun 2007 silam. Selain Schalke, Gazprom juga menjadi salah satu sponsor Liga Champions. Operasi militer Rusia ke Ukraina kembali berdampak pada sepak bola. Kabarnya Presiden Chelsea Roman Abramovich harus terusir dari Inggris. Menurut National World, Abramovich berada satu pihak dengan Presiden Rusia yakni Vladimir Putin. Sementara Inggris memihak pada Ukraina. Seandainya hal ini terus berlanjut, maka Abramovich yang berstatus sebagai salah satu orang terkaya di Inggris harus melepas banyak asetnya termasuk Chelsea. Ukraina yang sedang diserang oleh militer Rusia kini mendapat banjir dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari klub raksasa Serie A yakni Atalanta. Hal ini terlihat pada pertandingan Europa League melawan Olympiakos. Pada laga tersebut, Ruslan Malinovskyi mencetak gol dan berselebrasi memperlihatkan baju lapisnya. Pada baju lapis berwarna putih tersebut terdapat tulisan No War Ukraine. Dalam foto yang beredar terlihat Malinovskyi yang dirangkul oleh sang kapten Rafael Toloi. Indonesia masuk ke grup A kualifikasi Piala Asia dan akan bertemu dengan Yordania, Kuwait, dan Nepal. Sementara Barcelona lolos ke babak 16 besar Europa League setelah mengalahkan Napoli. Drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 sudah dirilis. Hasilnya Indonesia tergabung dalam grup A bersama Yordania, Kuwait, dan Nepal. Mengetahui hal tersebut, tim kepelatihan timnas pun bergerak cepat untuk mencari tahu kekuatan tim lawan. Hal ini dilakukan agar persiapan skuad Garuda bisa lebih matang. Asisten pelatih timnas Nova Arianto menyebut kalau semua lawan di grup A merupakan tim yang kuat. Nova juga memperingatkan skuad Garuda untuk waspada. Pada pekan ke-26 Premier League, Arsenal tampil menjamu Wolverhampton. Bertanding di Emirates, skuad The Gunner berhasil unggul dengan skor 2-1. Arsenal sebenarnya tertinggal lebih dulu lewat gol Hwang Hee-chan pada menit ke-10. Beruntung tim meriam London berhasil bangkit lewat gol Nicolas Pepe dan gol bunuh diri dari Josesa. Mirisnya Josesa melakukan gol bunuh dirinya pada menit-menit akhir pertandingan. Hasil ini pun menempatkan Arsenal di peringkat 5 klasemen dengan mengkoleksi 45 poin. Berikut klasemen Premier League sementara. Pada pertandingan leg kedua playoff Europa League, Napoli tampil menjamu Barcelona. Bertanding di San Paulo, Napoli justru dipaksa mengakui keunggulan Barcelona dengan skor 2-4. Barcelona mencetak 4 gol lewat Jordi Alba, Frenkie de Jong, Gerard Pique, dan Aubameyang. Sementara Napoli cuma mencetak 2 gol lewat Lorenzo Insigne dan Matteo Politano. Hasil ini pun membuat Barcelona menang agregat 5-3 dan lolos ke babak 16 besar. Pada pertandingan leg kedua playoff Europa League, Rangers tampil melawan Borussia Dortmund. Bertanding di Stadion Ibrox, Rangers meraih hasil seri dengan skor 2-2. 2 gol Rangers tercipta dari brace James Tavernier. Sementara 2 gol Borussia Dortmund dilesakan oleh Jude Bellingham dan Donyell Malen. Walaupun seri, Rangers berhasil lolos ke babak 16 besar karena unggul agregat 6-4.
Berikut hasil pertandingan Europa League tadi malam. Tadi malam Bali United bertanding melawan Persipura Jayapura di Stadion I Gusti Ngurah Rai. Pada laga tersebut, Bali United berhasil unggul dengan skor telak 4-1. 4 gol skuad Serdadu Tridatu dicetak oleh Spasojevic, Willian Pacheco, Stefano Lillipali, dan Eber Besa. Sementara Persipura mencetak 1 gol hiburannya lewat Elisa Basna. Kemenangan ini pun mengantarkan Bali United ke puncak klasemen sementara dengan mengkoleksi 57 poin. Sementara Persipura masih bertengger di zona degradasi dengan mengkoleksi 22 poin. Berikut klasemen Liga 1 Indonesia. Timnas Vietnam keluar sebagai finalis Piala AFF U23 setelah mengalahkan Timor Leste. Pada laga tersebut, Vietnam unggul lewat drama adu penalti dengan skor 5-3. Terlepas dari hasil tersebut, Vietnam dilanda badai Covid dan harus memutar otak. Alasannya mereka cuma punya 11 pemain starter dan 2 pemain di bangku cadangan. Artinya Vietnam cuma bisa berganti 2 pemain dan salah satunya adalah penjaga gawang cadangan yakni Tran Lim Diu. Uniknya Lim Diu masuk dan dimainkan sebagai striker. Guys, kita masuk ke baca-bacain komentar lagi ya. Ini dari Wido 08. Pakai baju Milan, Mbak. Ih, Wido pasti kamu Milanisti ya. Ini aku pakai bajunya saya Milan. Next ini dari Arya Wahyudi. Atletico versus MU mana yang akan lolos? Kalau menurut aku sih kayaknya MU ya, soalnya kan nanti nextnya main di kandang MU. Nah buat kamu yang komentarnya mau dibacain juga bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa.